Saya kenalkan. Perkenalkan, saya Betaulia, mahasiswa Politeknik Kaltara yang akan melakukan edukasi atau penyuluhan mengenai barotrauma. Nah, penyuluhan ini kurang lebih akan memakan waktu sejam. Apakah kakak bersedia? Bersedia ya. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kakak dan orang-orang sekitar mengenai penyakit apa ini barotrauma. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, saya akan mulai. Jadi, di sini ada barotrauma. Sebelum kita mulai, apakah ada yang tahu apa itu barotrauma? Penyakit genang telinga. Penyakit genang telinga. Ya. Nah, barotrauma ini atau dermatitis barotrauma adalah gangguan telinga yang terjadi akibat perubahan tekanan udara di telinga luar dan telinga tengah yang dipisahkan oleh genang telinga. Nah, barotrauma ini ditandai dengan kopi yang terasa penguang akibat perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Barotrauma ini umumnya terjadi di telinga, tetapi bisa juga terjadi di bagian paru-paru dan juga saluran pencernaan. Ada juga penyebab barotrauma ini. Nah, barotrauma ini disebabkan oleh perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar telinga seperti yang saya jelaskan tadi. Barotrauma juga sering terjadi ketika pesawat lepas landas dan mendarat. Pada kondisi tersebut, tekanan udara di dalam kabin pesawat itu berubah secara cepat. Jika telinga tidak cepat beradaptasi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga, maka barotrauma dapat terjadi. Nah, selain karena pesawat, bisa juga karena aktivitas menyelam seperti scuba diving. Nah, karena kakak-kakak ini kan orang tuanya berprofesi nelayan ya. Nah, jadi bisa aja terjadi kalau misalnya menyelam itu akan terjadi barotrauma ini. Nah, bagi kalau seseorang menyelam, maka tekanan yang diterima akan makin tinggi. Jika Anda belum mahir nih dalam menyeimbangkan tekanan di dalam telinga dan tetap memaksa untuk menyelam, tekanan ini dapat membuat dinding telinga pecah. Lanjut ke tanda dan gejalanya. Nah, gejalanya ini tergantung pada bagian yang terkena. Yang pertama itu pada telinga. Nanti telinganya akan terasa sakit atau penuh, telinganya berdening, dan pendengaran juga bisa berkurang. Lanjut, terjadi pada hidung atau sinus. Itu akan menyebabkan gejala seperti nyeri di sekitar wajah. Setelah itu hidungnya tersumbat, dan bisa juga karena nyeri itu bisa menjalar hingga ke kepala, jadi menyebabkan sakit kepala. Nah, setelah itu pada paru-paru, gejala yang dapat terjadi itu nyeri dada, sesak napas terasa berat, dan juga batuk. Nah, kita lanjut ke komplikasi. Jika barotrauma ini tidak cepat ditangani, barotrauma ini akan memperparah dan dapat bisa menyebabkan genang telinga menjadi pecah, sehingga menyebabkan infeksi telinga. Setelah itu gangguan pendengaran permanen, kerusakan paru-parunya bisa bocor dan bisa sesak napas kita tuh jadi berat. Nah, tenang aja, barotrauma ini kita ada perawatan, pencegahan, dan juga pengobatannya. Perawatannya dulu. Perawatan awal yang bisa kita lakukan adalah lakukan RND atau relaksasi napas dalam jika nyeri muncul. Dengan cara apa RND itu? Nah, kita bisa tarik nafas melalui hidung selama 4 detik, kita tahan 2 detik, lalu hembuskan selama 8 detik. Seperti ini, dan hembuskan 8 detik. 4 hitungan itu tadi, kita tahan itu 2 detik, setelah itu kita hembuskan juga 8 detik. Bagaimana? Apakah kakak-kakak paham? Paham ya? Nah, lanjut. Jangan lupa juga karena sakit, kita akan istirahat. Kita harus istirahat yang cukup. Habis itu, jangan naik pesawat dulu. Kalau misalnya mau berpergian, jangan naik pesawat dulu. Jangan menyelam dulu, dan kompres hangat pada telinga untuk mengurangi rasa nyeri yang kita rasakan. Nah, setelah perawatan, ada juga pencegahan. Barotrauma umumnya dapat sembuh dengan sendirinya tanpa penanganan khusus. Jika Anda merasakan sakit atau rasa tidak nyaman di telinga selama penerbangan, Anda bisa mengambil permen karet dan mengunyahnya. Jika tidak ada permen, cobalah untuk menguap atau menelan ludah secara paksa gitu, ditelan. Nah, jika cara tersebut tidak efektif, maka jepit hidung, langsung tarik nafas dari mulut, dan cobalah untuk tetap menghembuskan nafas melalui hidung secara perlahan kayak gini. Beda sama RND tadi. Oke? Apakah kakak paham? Paham ya? Lanjut ke
Pengobatannya. Nah, pengobatan yang pertama ini ada golongan dekongestan, berfungsi untuk mengurangi pembengkakan dan peradangan di saluran hidung, sehingga membuka saluran udara dan mempercepat pernapasan. Obat ini juga dapat digunakan untuk meredakan gejala hidung tersumbat akibat flu, batuk pilek, alergi, sinusitis, atau bronkitis. Nah, selain itu, dekongestan juga dapat digunakan untuk meredakan mata merah akibat iritasi dan melebarkan pupil dalam prosedur medis tertentu. Nah, contoh obat golongan dekongestan ini ada pseudoephedrine, habis itu ada phenylephrine, dan oxymetazoline. Nah, lanjut ke golongan yang kedua ada anti nyeri. Nah, seperti namanya, tentu saja golongan obat ini untuk meredakan nyeri yang kita rasakan. Nah, apabila berbagai kondisi dan tersedia dalam bentuk yang dijual bebas maupun dengan resep dokter. Contoh obat anti nyeri ini bisa paracetamol, ketorolac, dan juga ibuprofen ataupun sanmol. Lanjut, setelah golongan obat anti nyeri, kita masuk ke antihistamin. Nah, antihistamin ini digunakan untuk meredakan gejala alergi seperti bersin, hidung gatal, dan mata berair. Nah, contoh obat golongan antihistamin ini ada cetirizine, loratadine, dan chlorpheniramine. Nah, lanjut ke mitos atau fakta mengenai barotrauma. Mitosnya barotrauma itu, barotrauma hanya terjadi pada menyelam. Tidak, itu tidak benar. Dan faktanya, barotrauma ini bisa terjadi kepada siapa saja termasuk penumpang pesawat. Nah, mitos atau fakta yang kedua, sakit telinga saat naik pesawat itu biasa, tidak berbahaya. Itu salah karena faktanya jika dibiarkan berulang bisa menyebabkan cedera telinga. Nah, mitos fakta yang ketiga, mitosnya itu menahan napas saat menyelam lebih aman. Itu salah karena faktanya justru bisa menyebabkan paru-paru menjadi cedera. Nah, sudah selesailah kita penjelasan mengenai barotrauma ini. Nah, karena saya sudah menjelaskan tadi, apakah kakak-kakak paham mengenai barotrauma ini? Paham ya? Bisa dijelaskan ulang nggak apa yang saya jelaskan tadi secara rinci saja? Menurut yang saya dengar, barotrauma itu penyakit telinga yang disebabkan kayak seperti kita naik pesawat, menyelam. Betul. Bisa apa lagi? Tanda dan gejalanya apa? Gejalanya bisa pusing, paru-paru. Betul. Dan untuk cara pengobatannya dengan istirahat yang cukup, Betul. dengan air hangat, Betul. dan ada juga beberapa obat kayak anti nyeri. Betul. Nah, itu saja. Ya. Baik, betul sekali kepada kakak siapa? Indra. Kakak Indra, ya betul, kakak Indra dan kakak Ibnu dan kakak Radia. Baik, itu sudah selesai. Ini ada materi juga biar kita lebih paham lagi apa itu barotrauma, bisa dibaca-baca kembali supaya kita bisa mengingat, tidak hilang ilmunya yang saya berikan. Izin ya. Baik, sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jika ada saya kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.